pasar sumber sebagai salah satu pusat ekonomi di era transformasi digital. Saat ini, pasar tradisional seringkali menjadi sektor yang tertinggal. Rendahnya literasi pedagang di kalangan pasar sumber sebagai salah satu faktor masalah ini. Bagaimana kondisi di lapangan? Jangan tonton sampai di sini. Mari kita saksikan bersama. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial dan aplikasi pengelolaan berbasis digital menjadi tantangan nyata yang dihadapi oleh para pedagang. Guna menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan sebuah program yang berinovasi, yang terstruktur, adaptif, dan bersifat persuasif. Melalui program Pasar Melek Digital, pendampingan literasi digital akan dilakukan dengan pendekatan jemput bola yang tidak mengganggu aktivitas operasional harian para pedagang pasar. Problematika, isu nyata dan hambatan. Rendahnya adopsi literasi digital pedagang pasar sumber dalam berinteraksi dan berpemasaran. 1. Isu regenerasi dan karakteristik pedagang. 2. Isu persaingan usaha dengan retail modern dan toko online. 3. Isu keamanan dan kenyamanan transaksi. Berdasarkan kondisi tersebut, saya mengangkat rencana aksi perubahan dengan judul Peningkatan Literasi Digital Pedagang Pasar Sumber melalui program Pasar Melek Digital sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan PAD di lingkungan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan masalah-masalah di atas, proyek kita dapat menyasar akar-akar masalah tersebut dengan 1. Metode pendampingan gerilya atau jemput bola. 2. Pembuatan posko melek digital di pasar sumber. 3. Menggunakan bahasa lokal dan edukasi visual saat bersosialisasi. Pendampingan gerilya atau jemput bola. Relawan atau petugas mendatangi kios pedagang satu persatu saat pasar mulai senggang, yaitu pada saat jam 11 siang ke atas, untuk mengajari langsung di tempat. 2. Posko melek digital di pasar sumber. Tempat pedagang bisa bertanya kapan saja jika mengalami kendala teknis, misalnya lupa PIN, sinyal hilang, atau cek mutasi. 3. Bahasa lokal dan edukasi visual. Buat flyer atau selebaran dengan gambar yang dominan dan menggunakan bahasa sehari-hari yang akrab di telinga mereka. Tahap persiapan, rapat koordinasi internal dengan Dinas Perdagangan atau pengelola pasar sumber, menyusun regulasi SK, tim pelaksana, sosialisasi program koordinasi dengan mitra, pembuatan modul, panduan, dan lain-lain. Tahap pelaksanaan, eksekusi program. 1. Sosialisasi massal. 2. Pendampingan pembuatan QRIS, pendampingan optimalisasi smartphone dan aplikasi keuangan sederhana. 3. Pemilihan beberapa pedagang untuk dijadikan duta digital. Tahap monitoring dan evaluasi. 1. Evaluasi berkala terhadap peningkatan volume transaksi digital di pasar sumber. 2. Survei kepuasan dan kendala yang dihadapi pedagang setelah program berjalan. Target jangka pendek. 1. Penyusunan regulasi dan modul internal. 2. Koordinasi stakeholder. 3. Pilot project atau uji coba. 4. Edukasi keamanan digital.
Keberhasilan gagasan aksi perubahan program Pasar Melek Digital terbukti menjadi solusi operasional yang efektif dalam mengatasi kesenjangan literasi digital di kalangan pedagang pasar sumber. Melalui tahapan aksi perubahan yang terstruktur, program ini mampu menggerakkan kesadaran pedagang untuk mulai bermigrasi dari sistem transaksi dan pemasaran konvensional menuju ekosistem digital. Pedagang pasar melek digital, Pasar Sumber Rame, PAD Kabupaten Cirebon meningkat.